Apalagi Pak? Oh itu Bu, tanda tanya kepala sekolah tetap dikasih ya Bu itu? Iya, tetap ada Pak kalau itu. Di RPP berikutnya upayakan diminimalisir ya Pak catatannya ya Pak. Karena sudah hampir mendekati UKIN. Sebetulnya kan kalau RPP yang terakhir nanti itu untuk PPL 2 RPP 3 ya itu sudah persiapan sebetulnya ya, sudah masuk ke persiapan untuk UKIN. Jadi sebisa mungkin kekurangan-kekurangan yang mungkin sekarang masih ada itu ditiadakan supaya nanti iya Bu, orientasi peserta didik. Ya, nilai UKIN Bapak supaya maksimal. Kalau saya sekarang jujur ya Bapak ya masih agak sedikit mengesampingkan rubrik. Karena kalau terlalu berpatokan ke rubrik nanti ada nilai dari Bapak Ibu yang mungkin agak kurang lah, walaupun lulus tapi kurang bagus lah dilihatnya seperti itu. Nah sekarang kan yang paling penting karena ini masih proses belajar, yang paling penting Bapak Ibu terus memperbaiki sehingga nanti di akhir PPL ini maksimal, itu aja. Gimana Pak, ada lagi Pak Saidin? Sudah Bu, itu ya tinggal memisahkan itu sama nanti tidak adanya apa itu Bu, catatan lagi. Ya, nanti ya sih kalau yang lain catatannya sepertinya sudah jelas ya, termasuk juga untuk videonya ya Pak. Iya, videonya Bu. Nanti Bapak untuk yang RPP 3 ketika membuat video itu upayakan sambil melihat rubriknya. Jadi poin-poin pendahuluan, inti, penutup itu harus muncul semua. Jadi jangan sampai ada yang dihilangkan, misalnya pada saat pendahuluan kan ada mengabsen, mengkondisikan siswa. Di beberapa video ada tuh yang sudah ada yang pakai tepuk-tepuk. Terus kegiatan lainnya intinya supaya anak fokus gitu, ada yang seperti itu. Kemudian lagi misalnya mengaitkan dengan materi sebelumnya, menyampaikan tujuan, itu tetap harus ada Pak. Walaupun pada prakteknya ada yang dipotong-potong. Menyampaikan tujuan misalnya ada 5 poin, nah, cukup sampai 2 poin yang ditayangkan di videonya, tapi kan ada di situ tergambar penyampaian tujuan. Ngabsen juga kalau anaknya banyak kan nggak mungkin semua ditayangkan. Ketika anak ngabsen sampai 5 orang misalnya di-cut, seperti itu. Jadi tetap ada aktivitasnya. Kalau nggak salah Bapak di awal absen nggak ada ya Pak ya? Awal ada Bu. Di video 2 ada. Nah, di video 2 ada absensinya Bu, ada. Sampai saya menanyakan sholatnya bagaimana. Iya, yang itu ada. Saya pikir itu bukan masuk ke absen ya. Absen itu sekalian tanya bagaimana kabarnya. Nah, itu sekalian sholat maghribnya jalankan apa enggak. Ya kalau sudah 5 waktu berjamaah semua apa enggak gitu Bu. Oke, baik, berarti itu sudah masuk ke absen ya. Absen ya. Oke. Mungkin nanti di keterangan sambil ini Pak dituliskan mengecek kehadiran, mengecek kehadiran siswa gitu. Kalau Bapak mau sambil mengecek kehadiran siswa sambil mengecek juga bagaimana sholatnya anak seperti itu. Oh, tulis gitu ya Bu? Iya. Karena saya mungkin nangkapnya jadinya saya pikir nggak ada absen gitu. Ternyata itu absen gitu. Ya video pertama juga di absen tambah banyak itu video pertama. Jangan di absen semua Pak. Makanya pentingnya ada keterangan teks ini sebetulnya untuk lebih
membuat orang yang menonton video itu paham, oh ini kegiatannya ini. Karena masih ada juga itu yang nggak pakai teks, lupa saya Pak siapa ya. Ada di antara bapak-bapak ini ada yang belum ada teks keterangannya di videonya. Ya, kemarin kan saya di komentar itu dikasih teks tulisan, saya kasih loh. Oh, kemarin Bapak, berarti saya udah ada perbaikan berarti sekarang. Oke, masih ada lagi nggak Pak? Cuma masih ada tipe-tipe ya Pak ya. Coba Bapak lihat teks keterangan teks Bapak itu ada yang salah ketik. Iya. Nanti lebih hati-hati aja. Tipe ya. Nanti lebih hati-hati aja Pak ketika menuliskan teksnya. Iya Bu, di teks videonya itu. Iya. Oke, refleksi yang belum ada ya Pak. Refleksi penutupan. Ya, ketika penutup Bapak jangan langsung menutup, tapi ada refleksi dulu. Refleksi itu minta feedback dari anak, bagaimana proses pembelajaran hari ini. Seperti itu. Kemudian sampel aja beberapa anak, misalnya diminta mengungkapkan apa hasil belajar hari ini. Oh. Seperti itu. Jadi ada. Anak perlu nyimpulkan berarti ya Bu itu. Ya. Ada refleksi. Iya Bu. Sebentar Pak. Sebentar Pak. Oke Bu. Bukan dulu. Aduh, ini jangan-jangan Bapak mikirin panggil A ya. Ini bukan apa kayaknya emas ini. Ustadz itu Ustadz Saidin. Bapak Bu. Oke, gitu ya Pak ya. Iya Bu, nanti revisinya lagi. Kalau bisa sih memang RP video yang terakhir itu jadi video terbaik ya, bisa saja itu nanti mungkin bapak-bapak manfaatkan sebagai bahan UKIN. Jadi kan nggak kerja 2 kali ya kalau sudah maksimal. Cukup Pak? Cukup Bu, kalau nanti ada pertanyaan saya tanyakan lagi ya Bu. Boleh. Ya Bu. Kita sekarang lanjut ke Pak Zikron dulu ya. Nah, Pak Dikrun. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan? Sama dengan Pak Sayyidin untuk LKPTK soal Sama ya Pak ya, LKPD-nya ya. yang M-nya Maaf spesifik. Pak, saya izin sebentar ya Pak, ada iklan dulu. Sebentar ya Pak. Bu, iklan dulu. Sayyidin Ya. diperbaiki itu kekurangannya. Nggih, Pak. Nggih, Pak Dikrun, nggih. Ya. Saya sama Pak, itu yang LKPD saya masih berupa soal-soal. Iya, yang terakhir kan tetap ada soalnya, Pak. Ya suruh misal nanti dipisah aja. Bisa dikomentari sama tujuan belajarannya dibuat per poin saja gitu kan. Saya kan tidak ada poin-poinnya, langsung jadi 1 kali 50 gitu. Untuk dijawab. Sabar ya Bapak. Pak Dikrun, itu Ya, soal di LKPD-nya berapa jumlahnya? Saya 13. Wah, saya 50 bijinya. Iya. Saya pengennya terlalu banyak persoalan. Iya. 13 saya acak Pak, dari pilihan ganda menjodohkan sama urean. Saya pilihan ganda sama urean saja.
Baik. Ya, Halo, Pak. Pak Zikrul? Halo Bu, udah. Ya, Bu. gimana Pak tadi Pak? Ya, tadi untuk yang LKPD saya sama dengan Pak Saidin Bu, masih berupa soal-soal. Iya. Iya, bentuknya seperti soal ya Pak ya? Yang kedua catatan dari Ibu mengenai per poin begitu Bu. Yang tujuan ya Pak ya? Iya, kalau bisa tujuannya dibuat per poin. Biasanya tujuan itu dijabarkannya dari indikator dari IPK Pak. Jadi nanti dilihat IPK-nya, kan tiap IPK pasti beda-beda ininya ya, kemampuan yang diharapkan dari anak. Jadi nanti untuk tujuannya dibuat per poin juga seperti halnya IPK. Dan ada kemungkinan unsur C-nya beda-beda. Misalnya yang pertama melalui diskusi, yang kedua misalnya melalui kegiatan membaca, seperti itu. Jadi tidak harus semuanya sama untuk poin ininya, conditionnya, C-nya atau aktivitas belajarnya. Iya Bu. Nanti Bapak tinggal dipecah aja sebetulnya ya, karena kan dibuat satu kalimat ya Pak ya, satu baris ya. Betul Bu. Satu kalimat utuh gitu. Ya Bu, nanti kita pecah Bu. Ya, disesuaikan dengan IPK aja Pak ya. Iya Bu. Terus apa lagi Pak? Mau tanya itu Bu, untuk sintak discovery sama kooperatif itu bedanya gimana ya Bu ya? Iya, ini Bapak kan ada di discovery-nya ada sintaknya ya. Itu Bapak referensinya dari mana yang sintak discovery learning-nya? Itu MGMP kemarin itu kan diberi contoh untuk MP yang kurikulum 2013 dari kita yang anggota kondisi di sekolah masing-masing. Halo Pak? Halo Bu ya. Iya. Sebetulnya sih bisa aja Bapak menggunakan itu, yang paling penting adalah referensinya yang harus jelas. Kalau ini kan Bapak nantinya masuknya ke PTK ya. Masuk nih kan. Kalau masuk ke buka PTK, email, berarti nanti buka email, sintak atau langkah-langkah discovery itu memang sudah terus buka dicantumkan email, nanti di bagian bab 2. di sana Ada referensi mengenai antum discovery lihat learning, ada mulai dari pengertiannya, Google ciri-cirinya, mungkin ya, kemudian Join. langkah-langkah belajarnya dan lain sebagainya. Ya, Anda buka Gmail ya? Pak ambilnya ya, harusnya buka dari email, referensi Nanti yang ada di bisa bab 2 di lihat Google Meet, proposal PTK terus klik Bapak. join. Nah itu Kemudian, kodenya. Ya, Kodenya tetap antum copy aja harus yang dari mencantumkan yang pola dari dosen. saintifiknya Pak. dosen Pola yang saintifik itu kan 5M itu ya. Ya. Walaupun Nih. menggunakan discovery Antum atau metode-metode yang Tuh, lain, return unsur 5M-nya to itu home tetap screen. harus Antum ada, klik harus yang muncul. return to home screen. Harus masuk ya Bu ya. Iya. Ya, kita to home screen. Nah, itu Nah, itu Bapak diklik. mungkin di bagian Diklik, nanti ini ada catatan Nanti Keluar kodenya tuh. pengenanya mencoba mengasosiasinya jadinya jadi kurang sesuai ya Pak ya Ada nggak kegiatannya. kodenya. Iya. nggak ada. Ya udah tulis aja deh. Kegiatan menanya itu Kodenya siswa tulis aja yang deh. bertanya terhadap Nah, tulisan. apa yang diamati. Nah, di sini Bapak aktivitas mengamatinya ZCC. belum ada. Makanya pada tahap menanyanya mungkin jadi bingung karena tahap Iya. M yang pertamanya belum muncul. Terus Tuh. strip Ya Bu. Underscore. strip Ada aja. lagi Pak? Ya, mungkin sementara itu Bu, nanti kita tanyakan Ya. lagi kalau saya sambil cari-cari lagi. Udah Nah, saya kalau kirim bisa tuh, Bapak udah saya sambil kirim lihat ke antum. RPP-nya. RPP-nya di print nggak Pak? Oh, udah Atau ada dikirim. Ya. filenya? Print. Nah, Dua-duanya. itu kan udah siap tuh. Oh, iya. Berarti enter Udah. Coba deh Bapak lihat langkah-langkah Join pembelajaran dengan yang kode kegiatan itu. intinya. join. Enggak, ini di sininya enter code atau gimana ini? Ya, Iya, enter code. ini ada
kita lihat. Yang pertama apa Pak? Yang pertama kami juga mengamati. Hmm. Ini literasi guru membagi siswa menjadi kelompok dalam hal ini 4 kelompok. Terus guru membagikan lembar kerja siswa Oh untuk gitu. setiap kelompok. Iya. Hmm. Apa aneh bukan sekarang? Cara mengamatinya apa Pak? Ini Tapi yang tadi antum mungkin kekurangan bukan kami di lagi situ Bu. Tidak kami konflik jelaskan konflik. amati apa begitu. Nah ya, jadi karena ini kan RPP ya rencana, jadi apapun yang mau dilakukan itu kalau bisa memang tercantum di RPP. Salah satunya misalnya bertanya, guru mengajukan pertanyaan kepada siswa. Nah itu pun akan lebih baik kalau pertanyaan-pertanyaan yang mau diajukan itu direncanakan terlebih dahulu. Oh gitu ya Bu ya. Kemudian mau menayangkan apa misalnya pada tahap mengamati ya, entah video atau gambar atau rekaman suara saja atau yang lainnya, itu harus dicantumkan supaya terlihat bahwa perencanaannya memang sudah matang. Tidak hanya siswa Nah, itu, dulu ya. mengamati apa dan lain sebagainya kan tidak jelas. Google Meet. Gitu. Nanti Bapak sesuaikan aja dengan yang ada di videonya. Iya Bu ya. Videonya anak mengamati apa? Video. Di video kami mengamati buku paket Bu. Iya. Mengamati atau membaca? Oh iya. Biasanya kalau mengamati itu gambar, hayal. Mengamati gambar di buku paket. Nah, gitu. Kalau mengamati itu Iya iya iya. atau Iya, membaca dulu juga nggak Iya, apa-apa, betul. boleh. Misalnya Bapak punya cuplikan koran atau majalah isinya tentang sesuatu yang memang menarik dan berkaitan dengan materi. Antum coba Misalnya lagi ya ada clipping, Antum coba close Karena diminta dulu semua membaca browsernya di clipping close, itu. terus antum buka lagi Boleh kan berarti membaca ya. Gmail. Jadi pada tahap mengamati itu ya anak tidak harus mengamati gambar atau video sebetulnya. Bisa Antum saja close anak semua browsernya, diminta terus antum buka lagi membaca Gmailnya, berita terus join dan dengan sebagainya. kode yang Tapi bukan materi ya Bapak-bapak ya. Jadi pada tahap mengamati itu anak bukan Begitu, Ustaz. membaca materi atau menyimak Coba. materi. ya coba antum close aja Entah semua. itu materi yang langsung dijelaskan oleh guru Iya, ataupun lagi- materi yang ditayangkan pada video. belum nunggu lagi nunggu Nah itu video. bedanya. Pada tahap mengamati ini harus hati-hati supaya nanti Ya. ketika bapak-bapak membuat video pada saat cooking ya, Oke, Pak Ustadz, cooking nanti. sementara Kalau itu dulu. sekarang masih dimaklum lah nggak apa-apa. Pada saat Ya. cooking nanti tahap mengamati itu apa yang ditayangkan atau disajikan kepada anak isinya bukan penjelasan materi, tapi sesuatu yang bisa menstimulus anak mengenai apa yang mau dipelajari. Misalnya kalau pembacaan ya, bacaannya itu misalnya berupa berita contoh misal tentang sholat berjamaah. Di masa pandemi kan ada sedikit pandangan mungkin ya. Nah bisa saja Bapak Ibu misalnya ambil berita-berita dari media massa, dari koran dan lain sebagainya, dari internet tapi bentuknya teks misal ya, diberikan kepada anak, diminta membaca dan mencermati, misal seperti itu. Tapi isinya bukan materi. Kemudian video, misalnya menayangkan video, boleh video juga, justru mungkin akan lebih menarik ya kalau video. Tapi videonya bukan video materi. Videonya mengenai kejadian-kejadian atau fenomena, tapi yang masih berkaitan dengan materi. Karena di beberapa tugas video bapak-bapak juga ada yang menayangkan video di kegiatan awal, tapi videonya isinya penjelasan. Nah itu sebetulnya yang kurang tepat. Oh, penjelasan nggak boleh ya? Bukan penjelasan, tapi video yang memancing rasa ingin tahu anak terhadap apa yang mau dipelajari saat itu. Tuh, sehingga kan memunculkan pertanyaan-pertanyaan, makanya nanti di tahap keduanya anak mengajukan pertanyaan.
seperti itu. Mudah-mudahan di RPP berikutnya, di video pembelajaran berikutnya itu bisa terlaksana ya Bapak-Bapak ya, di M yang pertama. Boleh juga gambar, kalau misalnya ada keterbatasan mencari video susah misalnya yang nyambung, Bapak-Bapak buat gambar sendiri atau mencari gambar yang masih berkaitan, tapi gambarnya yang menunjukkan fenomena ya tentu ya, kayaknya lebih nyambung ke sana, fenomena yang nyambung dengan materi yang mau dipelajari. Begitu Pak. Oh gitu. Itu selama ini justru kita Bu, yang kita sampaikan materi begitu, berarti kurang pas ya masih belum sesuai karena belum waktunya. Di tahap mengamati, anak belum waktunya mendapatkan informasi utama dari materinya. Tuh. Oh iya. Ya. Nanti itu bisa diberikannya setelah anak diskusi, setelah anak presentasi dalam rangka memberi penguatan ya. Memberi penguatan, nanti guru tampil salah satunya mungkin bisa dengan bantuan PowerPoint atau tayangan-tayangan yang memperjelas materi. Jadi pengetahuan yang anak peroleh melalui konstruksi dia sendiri pada saat diskusi itu diperkuat lagi dengan penjelasan dari guru atau mungkin ada penjelasan yang sumbernya dari video-video seperti itu. Ya Bu, ya. Karena biasanya Bapak-Bapak kalau misalnya kita habis pergi kemana mencari jalan sendiri ya sampai nyasar-nyasar misalnya, kemudian di akhir mendapat penjelasan itu jadi lebih ingat. Apalagi kalau sampai nyasar ya, biasanya ingat dengan jalan itu. Nah sebetulnya sih hampir mirip pola belajarnya yang hampir mirip seperti itu. Anak dibiarkan dulu, tapi kan tetap dengan bimbingan guru ya. Iya. Diminta konstruksi dulu pengetahuan mereka sendiri dengan bahan-bahan yang sudah disediakan oleh guru. Nah, nanti setelah mereka membentuk pengetahuan dari hasil mereka sendiri, itu diperkuat oleh guru atau kalau ada yang kurang tepat diluruskan juga oleh guru. Jadi guru tampilnya di akhir layarnya ya Pak ya. Biasanya kan guru tampil di awal, mungkin dari awal sampai akhir guru terus kan. Iya. Iya. Kelihatan itu di akhir. Gatel pengen ngomong kayaknya ya, dari awal sampai akhir kan biasanya seperti itu. Apalagi yang biasa ceramah nih kayak Pak Saidi. Oh, mantap gitu. Itu jadi agak ditahan untuk memberi ceramahnya. Nanti ada waktunya tersendiri di bagian akhir seperti itu. Ya Bu. Gimana Pak Zikron, masih ada yang mau ditanyakan? Ya, sementara cukup Bu, nanti saya tanyakan lagi kalau yang. Oke, baik, cukup ya Pak ya. Sekarang kita lanjut lagi ke Pak akun guru. Di sini namanya akun guru. Banyak Bu. Sama kayak ini kan pakai email, saya mengganti email di laptop gitu. Oke, ya nggak apa-apa. Pak Haki gimana? Pak Haki mau lumayan sedikit nih catatannya. Iya Bu. Cuma ini Lumayan doang catatannya. menyusut nih. IPK KD4 dikaji lagi dan sesuaikan dengan instrumen. Apa IPK-nya Pak? KD4-nya apa Pak? KD4-nya ada 2 IPK-nya Bu. KD-nya apa dulu Pak? Oh KD-nya. Menyajikan keterkaitan ikhlas, sabar dan pemaaf dengan pesan Quran surat An-Nisa, Baqarah dan Al-Imran. Berkaitan ikhlas, sabar dan pemaaf yang menyajikan. IPK-nya apa Pak? IPK-nya menunjukkan contoh perilaku ikhlas, sabar dan pemaaf sebagai implementasi Quran surat An-Nisa, Baqarah dan Al-Imran. Gitu. Oke, itu cocok nggak Pak kalau ke KD4? Menyajikan keterkaitan ikhlas. Di sini menunjukkan contoh perilaku. Agaknya repot sih Bu. Kalau perilaku lebih masuknya ke sikap ya Pak ya? Gitu ya. Iya. Sebetulnya kalau Bapak lihat di KD-nya
itu anak bisa diminta misalnya membuat peta konsep, membuat makalah, bisa saja kan? Sehingga nanti hasil dari KD4 itu berupa produknya entah itu produk berupa peta konsep atau misalnya berupa artikel atau tulisan lah atau makalah dari siswanya. Jadi nanti Bapak penilaiannya berupa penilaian produk. Karena kan menyajikan hasil ya. Di KDN Bu, menyajikan keterkaitan ikhlas. Ya, menyajikan keterkaitan ikhlas. Ya, ikhlas, sabar dan kemaaf Iya. dengan pesan Quran surat An-Nisa. Jadi bentuknya lebih ke Bisa ke produk, bisa berupa peta konsep atau mungkin tulisan makalah. Anak diminta membuat makalah misalnya tentang topik keterkaitan ikhlas dengan apa tadi? ikhlas, sabar dan kemaaf dengan Nah, surat ikhlas, sabar dan kemaaf. An-Nisa Baqarah. Hmm. Itu doang Bu ya. Iya. Berpikirnya Jadi, sederhana aja. Lampiran. Heeh. Jadi di lampiran itu di instrumennya harus saya ganti aja, yang diganti sebaiknya KI-nya atau Kalau kaki instrumennya. jangan diganti Pak. KD ya? KD, KI Bu. KD Oh, bukan KI4, KI. Oh, indikatornya Bu, maksudnya Bu. IPK-nya. IPK-nya. IPK-nya disesuaikan Pak. Berarti yang diganti ya Bu ya? Ya, kalau misalnya anak diminta membuat kan masih bisa ya Pak, masih ada waktu misalnya dalam bentuk tugas, kan tidak harus tagihan-tagihan anak yang tertera pada IPK kan tidak harus hari itu juga diminta dari anak. Bisa saja kan kita memberikannya dalam bentuk tugas, proyek, jadi bisa dilakukan atau dikerjakan di luar kelas. Gitu. Ya, baik Bu. Jadi nanti rubriknya diganti penilaian produk ya Pak ya. Ya Bu. Di instrumennya ya Bu ya? Ya, karena pasti kan harus menyesuaikan ke instrumen penilaian untuk keterampilannya. Kalau di sini sih Bu, Mhm. kalau di instrumen penilaian keterampilan itu sih saya mencantumkannya masih ini tentang membaca, si anak itu bisa membaca surat tersebut Bu. Membaca Berarti surat apa? ya dapat membaca Quran surat An-Nisa, Al-Baqarah, Al-Imran itu Bu. Berarti Nah, ini yang diganti ya. Pak dengan KD-nya. Kalau ada menentukan keterkaitan ikhlas. Oh, Jadi harus disinkronkan antara KD dengan IPK dengan instrumen. Jadi nanti kalau bapak-bapak sudah selesai buat RPP, cross-check sendiri. Jadi antar komponen pada RPP itu sebetulnya kan saling sambung menyambung, saling berkaitan. Jadi misalnya kita ingin lihat instrumen yang kita buat ini sudah sesuai atau belum, maka kita harus lihat lagi ke IPK-nya, lihat lagi ke KD-nya. Kalau nggak sesuai berarti ya harus ada yang disesuaikan. Begitu. termasuk tujuan pembelajaran juga mungkin Bu ya. Kalau IPK-nya ada yang direvisi, berarti tujuannya juga ada kemungkinan nanti menyesuaikan lagi. Kalau di PK 2 poin berarti tujuan pembelajarannya harus 2 atau cukup 1 Bu. Misalkan Minimal ini sama ya. ya, Untuk di indikator KD 3, E3 bukan 2, bukan menjelaskan. Di tujuan pembelajaran sudah ada. Cuma indikator KD 4 itu ada 2 poin. Nah, sementara di tujuan pembelajaran hanya 1 poin untuk KD 4 nya itu harus 2 juga atau boleh 1? Untuk KD 4-nya kayaknya Bapak 1 juga sudah cukup ya. Tadi kan salah satunya misalnya membuat peta konsep atau anak diminta membuat makalah ya. Kayaknya dari 1 itu pun itu sudah bisa mewakili KD-nya. Tidak harus banyak-banyak Bu ya. Baik.
Terima kasih Bu. Pak Habib sekarang ya. Baik Bu, siap Bu. Pak Habib gimana Pak? Ada yang ditanyakan? Pak Habib juga nggak banyak sih catatannya nih. Banyak juga ini Bu. Pas sudah jelas? Baik Ibu. Heeh. Eh, Ada yang mau silakan. Iya, kalau di catatan Ibu memang ya harus saya segera perbaiki begitu. Ya, Mm-mm. kalau ditunda ntar lupa Pak. Iya, Bu. Kalau IPK yang ditulis di RPP berarti cukup IPK yang akan kita ajarkan pada hari itu ya Bu ya? Misalnya Bapak kan KD3 itu IPK-nya ada 6 ya misalnya. Ya, Urutan ke-1, kedua, ketiga untuk pertemuan pertama. Nah, berarti ditulis aja di pertemuan pertama 1, 2, 3. ya. Nanti di pertemuan kedua lanjut penomorannya. Oh baik, KD-nya kan tetap penomorannya mulai dari ke-4, ke-5, ke-6 gitu. baik Ibu. Hmm. Terus kemudian kalau yang di catatan Ibu ini kan ada cek lagi penomoran KD4. Ini maksudnya KD-nya atau indikator KD-nya Ibu? Penomorannya. Kalau Bapak lihat ya penomorannya kan ada 3 digit ya. Oh iya, betul betul Bu. 4 titik berapa gitu kan. Betul Bu. Biasanya kalau KD itu hanya 2 digit. Oh Kalau yang baik. 3 digit itu untuk IPK. Oh IPK ya Bu. Penomorannya. Baik Bu, baik. Kalau untuk yang instrumen pengetahuan dengan kunci jawaban sudah saya cek juga, baik, itu menjadi catatan juga buat saya Bu. Terus LKPD lampiran 6, instruksinya upayakan tidak seperti soal, itu juga sudah saya cek, insya Allah segera saya perbaiki juga. Terus kemudian uraian IPK pada PPT, IPK ini kan ya sesuai dengan KD yang akan diajarkan pada hari itu, sehingga cukup disesuaikan dengan IPK-nya Ibu. Karena Bapak kan masih yang pertemuan 1 masih ada di situ ya kalau nggak salah ya, yang tentang non-sukun. Betul, iya betul Bu, tanwin. betul. Jadi PPT-nya berarti kan sudah ganti lagi PPT untuk pertemuan yang kedua. Sebentar Bu, kalau yang di PPT sebenarnya sudah nggak ada menyimpulkan hukum bacaan non sukun sih Bu? Nggak ada ya? Enggak, Excellent. kalau yang di PPT Bu, tapi kalau yang di RPP itu saya masih masukkan di IPK-nya, indikator pencapaian iya. kompetensi. Begitu Ibu. Kalau yang di PPT insya Allah sudah fokus dengan apa yang akan dilakukan tahapan pembelajarannya di hari itu. Begitu Ibu. Iya. Kalau Untuk videonya Nah, kalau untuk videonya seperti apa Bu catatannya? Kalau yang saya lihat kan Ibu memberikan review kepada untuk video saya itu lebih banyak diberikan kesempatan anak untuk bertanya ya Bu. tahap menanyanya. Jadi Iya. tahap menanya itu siswa yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap apa yang ditayangkan. Kan Bapak ada tayangan ya. Itu saya juga terlebih juga tadi lihat tayangan videonya nonton videonya Pak Habib. Baik Ibu. Bagus tuh Pak. Cari video-video gitu juga butuh waktu ya. Betul Bu. Sebenarnya kalau versi lengkapnya Bu, itu kan ada 3 tayangan video Bu. Jadi yang kaitannya dengan ikhlas sendiri, yang kaitannya dengan sabar sendiri, dan yang kaitannya dengan pemaaf sendiri begitu Bu. Nah, cuma memang pada saat saya potong-potong di videonya, saya nggak masukkan semuanya begitu. Ya, apa yang penting bisa mewakili ya Pak. Baik. Jadi nanti di tahap menanyanya itu Bapak upayakan memberi dorongan kepada anak untuk mengajukan pertanyaan apa yang bisa diajukan setelah melihat video tersebut. Selain minta tanggapan ya, tadi kan minta tanggapan. Baik.
gitu. Misalnya setelah lihat video ikhlas itu apa sih misalnya, bagaimana caranya supaya ikhlas misalnya, apakah ada hadisnya atau ayat-ayat Al-Qur'annya tentang ikhlas misalnya. Jadi nanti anak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang nanti akan dicari pada saat mereka berdiskusi, salah satunya. Tadi sih memang ada pertanyaan dari siswa juga ya, tapi terkesan seperti curhat gitu pertanyaannya. Dan langsung ditanggapi oleh temannya ya. Iya Bu. Apa boleh saja, kalaupun ada pertanyaan seperti itu boleh saja ditampung, ditanggapi, tapi nanti lebih diluruskan lagi supaya pertanyaannya yang lebih mengarah pada materi yang akan dibahas atau dipelajari. Baik. Baik Ibu, terima kasih reviewnya. Oke Pak. Siap. Oke, kita lanjut ke Pak Altaf ya. Yap. Ya. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya banyak Bu. Banyak. Banyak Pak. Nanti waktunya habis. Ada di antara para masa sini kayaknya saya nih Bu yang perlu banyak belajar lagi nih Bu. Ya harus Pak. Ini kan masih proses belajar. Kita tetap harus belajar. Saya juga masih belajar sama aja Pak. Ini Bu punten nomor setelah saya lihat kan ternyata juga saya bilang ada 15 menit pemeriksaan RPP doang. Untuk rumusan tujuan itu punten maksudnya diperbaiki yang mananya Ibu ya kalau boleh tahu Ibu. Tujuan itu kan diuraikannya dari IPK. Dan Bapak juga harus melihat strategi belajar atau cara anak belajarnya seperti apa. Misalnya, Bapak IPK yang pertama apa? IPK yang pertama yang KB3 Bu. Iya. Menyebutkan syarat-syarat makmum sih Bu. Menyebutkan syarat-syarat makmum. Misalnya IPK-nya seperti itu. Nah, ketika Bapak mau merumuskan tujuan, berarti nanti harus ada unsur A, B, C, D. Apa itu A, Pak? A itu audience. B, Behavior. ya behaviornya. Kemudian C, kondisi sama degree. Ya, sama degree-nya. Itu harus ada. Kalau misalnya Bapak satu poin IPK-nya itu misalnya anak dapat menyebutkan ya, menyebutkan atau menjelaskan syarat-syarat makmum. Nah, Bapak berarti harus lihat ke depannya lagi, anak belajar mengenai syarat-syarat makmum itu dengan cara apa? Misalnya melalui membaca, melalui diskusi, atau dengan melihat tayangan video dan lain sebagainya. Berarti itu adalah conditionnya. Sehingga nanti pada tujuannya Bapak tuliskan melalui kegiatan membaca, misalnya seperti itu ya. Berarti conditionnya kan itu yang ditampilkan. Anak dapat menjelaskan, itu sudah ada di IPK. Jadi di dalam tujuan itu sebetulnya hanya melengkapi IPK aja, melengkapi IPK dengan unsur C dan unsur D-nya. Dapat menjelaskan syarat-syarat makmum. Nah, degree-nya ini harus jelas. Dengan benar gitu. Lengkap atau boleh dengan benar, dengan tepat dan lain sebagainya. Itu untuk satu poin ini aja, satu poin IPK. Nanti dilihat lagi IPK yang lain. Apakah IPK yang lain anak belajarnya itu misalnya dengan cara yang sama, ya berarti C-nya boleh dituliskan dengan cara yang sama. Kalau ada cara yang berbeda, misalnya melalui pengamatan, melalui eksperimen. Bisa kalau belajar IPA kan ada uji coba ya, ada eksperimen. Anak jadi tahu misalnya sifat-sifat cahaya, misalnya seperti itu. Ya Pak ya. Nanti untuk poin tujuannya dijabarkan dari IPK dan mengandung unsur A, B, C, D. Ini ada di penilaiannya. Nanti kalau misalnya kurang
sayang nanti penilaiannya menjadi jatuh, bisa mempengaruhi nilai akhir. Sekali lagi ditekankan kalau di sini mungkin tidak terlalu berpengaruh. Nilai Bapak kan masih lumayan ya dari saya kan. Tidak terlalu berpengaruh. Yang paling penting adalah Bapak perhatikan catatan-catatannya sehingga nanti pada saat UKIN hal itu tidak terjadi lagi. Kalau bisa ya Bapak mencantumkan tujuannya ya setepat mungkin gitu, sesuai sehingga nilai atau skor untuk poin tujuannya maksimal. Minimal dari 8 lah. Rentang skor nilai UKIN itu kan mulai dari 1 sampai 10 ya. Baik itu 7, 6, 8. Itu baik, sangat baik itu 9, 10. Tapi untuk baiknya upayakan di 8, 9, 10 lah, atau minimal 7 lah, 7, 8, 9, 10. Jangan sampai ada yang 6 ke bawah karena nilainya juga nanti akan jatuh juga kan 70 kalau nggak salah ya. Minimal kelulusan itu 70. Jadi harus di atas itu. Rubrik-rubriknya sudah pada punya semua kan? Udah pernah di-share ya dari OMK sebelumnya? Biasanya pada saat perangkat itu di-share rubrik RPP, Instrumen Bu, RPP. instrumen maksudnya. Rubrik penilaian RPP, rubrik penilaian proses pembelajaran. Ada Bu. Udah Bu. Jadi Udah ada ya waktu teaching mungkin ya ya. istilahnya instrumen penilaian RPP dan instrumen penilaian pelaksanaan pembelajaran Bu. Rubrik biasa bentuknya kan yang ada skala 1 sampai 10 Betul itu. betul. Nah itu coba mulai dari sekarang Bapak-bapak nanti sambil dicermati isi rubriknya apa. Jadi nanti ketika membuat RP itu bisa berpatokan ke situ untuk poin indikator misalnya. Saya sudah sampai nilai yang mana nih? 6, 7 atau 8 atau 9, 10 misalnya. Untuk tujuan saya udah nilai berapa gitu. Jadi sambil mengevaluasi diri aja, memanfaatkan rubrik tersebut. Ya Pak Altaf. Baik, Bu, baik. Ada lagi masih banyak. Yang terakhir saya Bu, terakhir. Nggak apa-apa Pak, kalau masih ada banyak. Yang lain masih sabar kan ya. Kabar menunggu Ibu. Alhamdulillah, aku nuhun Ustaz. Kabar menemani. Tuh ditemenin tuh Pak Altaf, ayo. Ini kan memang untuk ini Bu ya, untuk kan ada dalam koreksinya kan begini, kelompoknya ada 4, materinya ada 2. Karena kan memang materinya kan terkait dengan demonstrasi Bu ya. Jadi yang pertama demonstrasi sholat berjamaah, yang kedua demonstrasi berjamaah makmum masbuk gitu tuh. Atau ditambahkan bagaimana Ibu? Ini Bapak maksudnya RPP-nya hanya KD 4 yang dipakai. Kada 3 dan kada 4 sih Bu gitu. KD 3 dan KD 4. Di KD 3-nya ada berapa IPK? Atau materinya apa aja yang dipelajari? Kalau di KD 3 itu kita ada 4. 5 Bu, 5 IPK. Ya kalau melihat materi kan sebetulnya lumayan banyak juga ya Bapak ya. Kalau jigsaw kan biasanya setiap kelompok itu materinya berbeda. Jadi upayakan kelompok yang dibentuk itu masing-masing mempelajari atau membahas materi yang berbeda. Itu materi yang sifatnya pengetahuan atau materi yang sifatnya praktek. Kan di situ ada pengetahuannya juga ya. Tentang apa makmum ya, masbuk yang masbuk berarti ya bisa saja kelompok pertama misalnya apa itu makmum masbuk ya, yang kedua hanya masbuk aja ini materinya atau
tentang sholat jamaah. Ya, tentang sholat jamaah, karena kebetulan kan waktu awal sudah ibu ya terkait dengan definisi, pengertian dalil dan segala macamnya. Iya, berarti sekarang kan tentang Kemudian kelanjutannya. menganalisis tentang syarat saat sholat berjamaah sama mendemonstrasikan sih. Syarat sah dan mendemonstrasikan. Oke, sebentar ya Pak. Ini kayaknya ada yang. Assalamualaikum. Ya, Pak. Ya ibu. Jadi intinya, walaupun sedikit-sedikit, upayakan setiap kelompok itu mendapatkan bagian ya materi yang beda-beda. Dan sebenarnya bisa sih kalau saya perhatikan ya di IPK Bapak itu bisa. Terus mungkin Bu untuk video nih Bu. Mm-mm. Untuk video kayaknya tukang editingnya ini kali ya. Ya Bapak cuma 4 menit ya? 5 menit Bu. 5 menit. Jangan dikasih jadwalnya 15 menit. Jadi potongan-potongannya itu juga kelihatan banget gitu Pak. Yang lain juga kan sebetulnya sama aja dipotong-potong ya sampai 15 menit, malah ada yang lebih. Jadi walaupun berupa potongan-potongan, si potongan itu jadi kelihatan kontinu gitu. Jadi tidak terlalu kelihatan motongnya. Misalnya Bapak awalnya posisi di pojok, tiba-tiba muncul di pojok yang lain. Itu kan motongnya terlalu jauh. Itu sedang bermain sulap. Iya, makanya saya lihat kok begini pas dicek, waktunya cuma 5 menit. 5 menit Bu. Standar Iya. minimal. Nah, Bapak ketika walaupun kita misalnya minta orang lain membantu dalam proses editing, Bapak harus tetap mendampingi proses editingnya. Karena kan yang tahu harus seperti apa videonya kan Bapak ya. Kalau yang mengedit nggak tahu rubrik, nggak tahu dinilainya bagaimana, yang penting dia mengedit. Dia harus didampingi yang mengeditnya. Kalau sendiri kan enak ya. Untuk Dia tahu pendahuluannya. alurnya Bu, tahu alurnya. Iya, alurnya ya Pak ya. Jadi motongnya itu jangan terlalu jauh rentang waktunya. Misalnya menit ke-2 sampai menit ke-10 atau menit ke berapa gitu. Motongnya kan jauh banget. Padahal di dalam video itu udah ada doa, udah ada absen segala. Ya, karena Bapak terlalu percaya sama yang mengedit kan pokoknya edit aja kan. Kecuali yang mengeditnya memang paham dengan PPG bisa saja ya. Iya itu hati ya paham tuh Bu. Saya kelamaan Ustadz itu sampai 21 menit. Mantap. Udah edit Kalau lagi. di PPL masih ditoleran lah, tapi nanti untuk UIN upayakan sesuai permintaan ya Bapak-bapak ya. Sampai 15 Bu bikin itu. Ya, kalau diminta 15 aja. Jangan sampai ngasih kelebihan, apalagi kelebihannya sampai lebih dari 20 misalnya. Mungkin itu berarti seperti ini Bu nanti Bu. Iya, nanti yang dinilai itu adalah RPP dan video yang seperti ini. Tapi videonya upayakan yang lebih baik dibanding yang sekarang. Gitu. Makanya kan di PPL ini ada review-review supaya diharapkan nanti di akhir bisa lebih baik. Jadi nilai UKIN-nya juga lebih bagus lagi. Jangan terlena dengan nilai yang ada di PPL ini aja. Menurut saya ya Bapak. Yang paling penting lihat catatan aja. Misal Bu, misal contoh misal. gitu, misal ini contohnya.
Bermasalah nggak misalkan kalau kita PPL menggunakan RPP yang sekarang, tapi ketika mungkin kita ganti RPP gitu? Ya silakan aja, nggak apa-apa. Boleh. Dibuat lagi untuk UKIP, tapi harus lebih baik dari yang sekarang gitu. Ini kan proses belajar ya. Saya rasa Bapak juga bisa banyak belajar dari channel-channel yang ada. Banyak orang yang sudah punya channel YouTube sendiri khusus untuk membahas PPG itu banyak. Kalau bapak-bapak mau meluangkan waktu buka-buka YouTube misalnya, banyak tuh trik-trik bagaimana untuk lulus PPG, bagaimana membuat video, misalnya bagaimana membuat RPP supaya nilainya bagus, itu ada. Jadi silakanlah Pak Altaf, biar nggak monoton ya, misalnya hanya mempelajari dari modul atau dari proses reviewnya aja, bisa buka-buka YouTube, otak-atik lah. Masih banyak waktu kok, untuk bisa jadi lebih bagus lagi. Amin ya Allah, amin. Ya, harus berguru sama Sayyidina Ustaz Habib. Habib itu Ya di sini Mas Pros semua ini. Iya Pak Altaf kan kayaknya masih ini ya, usianya juga dibanding yang lain ini kayaknya paling muda ya. Alhamdulillah. Lebih mudahan Pak Habib kayaknya. Mirip saya lah Bu. Iya nih, yang muda nih kayaknya Pak Habib sama Pak Altaf nih. Jangan kalah sama yang udah senior nih. Siap. Saya juga masih muda Bu dosen. Oke, masih ada nggak Pak? Cukup Pak Altaf. insyaallah. Nanti didampingi ya Pak, itunya editornya jangan dilepas. Lagi Pak yang ditanyakan. Cukup Ibu. Cukup ya, yang lain mungkin bisa Selanjutnya bisa dipahami. Oh iya, ini satu lagi mungkin ini yang belum tidak catatannya untuk referensi. Oh ya. Kan referensi semuanya ada dari internetnya ya. Nah kalau bisa di RPP-nya itu Bapak cantumkan sumbernya dari mana, link sumbernya dari mana, itu dicantumkan. Kalau buku kan jelas ya, judul, pengarang, penerbit, tahun. Kalau untuk yang Penempatannya sebelah mana Bu ya? kenapa? Penempatan sumbernya kira-kira. Di itu aja di sumber belajar kan biasanya Bapak mencantumkan ada daftar pustaka ya. Nah, sumber dari internet itu yang dicantumkan adalah linknya. Masuk gambar juga Bu ya? Ya, kalau misalnya ngambil gambar, ngambil video, atau artikel atau apapun yang diambil dari internet, silahkan dicantumkan linknya supaya kelihatan bahwa kita memang ngambil referensinya itu tidak hanya dari sumber teks cetak aja, tapi juga ada sumber-sumber yang dari sumber digitalnya. Bisa pakai footnote berarti Bu ya? Apa pakai Bu? Nggak usah Pak, ini mah bukan. Kalau RPP nggak usah pakai footnote. Nah, nanti itu mah di laporan PTK Bapak boleh pakai footnote. Ya Ibu, ya Allah, siap. Ya. Oke. Pak Altaf ya. Ya Ibu, mohon. Ya. Baik, sekarang kita lanjut lagi. Ini baru 4, masih 3 lagi ya. Pak Lutfi Bu, sepertinya. Lutfi dulu, apa Pak Haji Pak Baso dulu? Pak Baso juga boleh Bu. Pak Haji dulu ya. Iya, mau tepuk-tepuk Pak. Nah ini yang senior juga semangat. Pokoknya ada tepuk-tepuknya istilahnya. Gimana Pak? Ada yang catatannya, ada yang mau ditanyakan nggak Pak? Itu tujuan KD4 Bu belum lengkap. Unsur D-nya ya Pak ya? Tujuan KD4 belum lengkap. Yang belum lengkap hanya D-nya aja sih sebetulnya Pak, degree-nya.
Misalnya dengan benar, dengan tepat. Bapak itu belum ada tuh di ujung kalimatnya. Tinggal ditambahkan. Oh iya. Gimana Pak Haji? KD dan IPK juga tidak sesuai. Sesuaikan dengan KD dan IPK. Untuk yang keterampilan ya Pak, penilaiannya. Bapak yang revisi itu instrumennya ya Pak? Oh iya Bu. Ya, jadi instrumen itu digunakan untuk mengukur KD dan IPK. Kemudian ini juga hampir sama dengan KPD juga Bu. ya instruksinya ya Pak. Yang disorot itu instruksinya. Jadi instruksi LKPD-nya upayakan tidak seperti soal, tapi Bapak beri instruksi anak untuk melakukan aktivitas belajar. Tadi seperti yang sudah diungkapkan di awal ya, misalnya diskusikanlah, bacalah, klasifikasikanlah, dan lain sebagainya. Ada lagi Pak? Sudah jelas ya Pak? Sudah Bu. Untuk efeknya, untuk videonya gimana Pak? Cukup? Videonya juga Bu. Tayangan pada tahap mengamati baiknya bukan penjelasan tentang fenomena yang menunjukkan rasa ingin tahu siswa. Setelah mengamati siswa diminta mengajukan pertanyaan bukan menyimpulkan. Oke. Berarti hampir sama juga dengan yang tadi ya. Jadi tayangan pada tahap mengamati itu isinya bukan materi, tapi tayangan-tayangan yang bisa mendorong rasa ingin tahu anak terhadap materi yang mau dipelajari. Dan kalau tadi kan Bapak ngasihnya video materi ya. Video materi itu upayakan nanti Bapak kasihnya setelah anak berdiskusi. Ya, setelah anak presentasi sebagai bentuk penguatan dari guru. Ada lagi Pak? Sementara itu saja. Jelas ya Pak ya? Baik. Sekarang kita lanjut lagi ke iya sama-sama. Pak Lutfi gimana Pak Lutfi? Siap Ibu dosen. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini Bu dosen tadi saya mau nanya tapi sudah dijawab juga sih, yang referensi dituliskan dengan jelas. Yang belum aja Pak. Yang kedua nih, lembar penilaian tidak masuk media, kurang paham nih Bu dosen saya maksudnya. Nah, Bapak itu coba lihat RPP-nya ada di poin media. Bapak mencantumkan lembar penilaian. Oh iya. Ya. Iya. Betul. Ansur kayaknya ya Pak tulisannya ya. Kayaknya sih nanti mungkin bapak-bapak yang lain juga sih berlaku ya. Terkadang kita kan buat sendiri, kalau ngoreksi sendiri lagi tuh agak penat. Agak sulit cari kesalahan, entah itu yang typo atau yang salah misalnya, bisa minta tolong ke rekan-rekan yang lain. Kalau di rumah misalnya istrinya masih guru juga tuh enak bisa minta tolong. Tapi kalau istrinya berarti ya harus cari temen yang lain. Coba tolong cek RPP saya ini ada yang salah nggak yang lain misalnya Pak ya. Karena kalau penilaian sudah masuk ke media itu udah beda jalur Pak, udah jauh. Hati-hati ya Pak.
Iya. Kebetulan kalau istri jualan nasi uduk Bu dosen. jadi kurang paham. Subhanallah ya Bapak, Iya. tiap hari sarapan uduk aja ya. Iya, makanya bulat Bu dosen. Ada Pak Saidin, Pak Lutfi. Pak Saidin. Iya. Mas Saidin, Ustaz. Iya. Ini yang selanjutnya masih ini nih Bu dosen. Yang poin 2, tujuan masih ada yang belum lengkap ABCD-nya Bu dosen. Mungkin yang poin 4 ke 5 kali ya yang Iya, bukan ABCD-nya sih, biasanya hanya satu unsur, misalnya D-nya aja atau B-nya aja. Kemungkinan D-nya aja ya Bapak ya, nggak ada ya? iya. Iya. Tadi mungkin kata Bu dosen saya ngantuk mungkin. Kebanyakan makan uduk. Butuh orang lain memang Bu dosen yang harus Iya, mengedit ini. betul. Karena saya juga merasakan sendiri kalau kita yang buat apalagi ngetik banyak mengecek lagi sendiri itu biasanya nggak kelihatan yang salahnya. Rasa udah bener aja. Tapi kalau orang lain biasanya kelihatan. Betul Bu dosen. Selanjutnya yang terakhir Bu dosen, mohon maaf saya sudah kasih link ulangnya Bu dosen yang tentang video, jadi belum ada catatan dari Bu dosen nih. Mungkin Bapak upload itu yang aslinya ya? Iya. Iya, karena nggak ada teks sama waktunya 30 menit, nggak mungkin kalau 30 menit kan? Iya. Iya, makanya saya juga belum ini, kayaknya belum kasih nilai ya. Iya betul Bu dosen. Iya, karena saya mau konfirmasi dulu ini video asli atau yang edit, karena sepertinya itu video asli, akan ada potongan-potongannya. Iya, saya kadang bingung Bu dosen cari yang bisa editnya, saya sendiri kurang ahli dalam editnya nih Bu dosen. Nah, minta rekomendasi mungkin dari bapak-bapak yang lain nih. Pak Bay Haki itu mantap itu Bu. Kalau satu-satu di atas tutorialnya sebetulnya ada, memang harus meluangkan waktu ya belajarnya. Betul Bu, betul. Kalau satu saat di grup ini udah banyak jadwal di luar Bu dosen. Oh, Jadwal kajiannya juga cukup padat, jadi saya bingung mau minta tolongnya Bu dosen. berarti tinggal minta rekomendasi aja Pak, siapa misalnya yang bisa dijadikan inilah untuk membantu Pak Lutfi. Terima kasih banyak Bu dosen, saya berharap terus bisa memberikan masukan dan pembelajaran buat saya khususnya dan buat grup ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Lutfi, intinya di video berikutnya, RPP berikutnya harus lebih baik. Siap Bu dosen. Lagi ya. Siap. Kalau Pak Ahmad Aliuddin ini menunggu dari tadi ya Pak? Sepertinya Gimana Pak? sepertinya beliau jadwalnya besok sepertinya. Tapi Bapak ini udah masuk. Halo? Halo. Ya Bu, masuk. Bapak kayaknya nggak ada jadwal hari ini, tapi saya ada sih sudah tulis itunya, reviewnya, nggak apa-apa lah. Ya, Ya Bu. Videonya saya belum lihat. Kemarin Pak Haji Baso itu nggak bisa masuk. Iya. Pak Ahmad Bapak Aliuddin. deh Pak, karena Bapak di sini sudah ada. Ya. Pak Haji Aliuddin sudah lihat catatannya belum Pak? Iya Bu. Halo Pak. Halo. Iya Bapak Bu. sudah lihat catatan yang saya kasih di LMS ya Pak? Iya Bu, saya lihat ya Bu. Di sini ada Ada yang mau ditanyakan nggak Pak? IPK dengan tujuan pembelajaran tuh Bu, maksud Oh, IPK dengan tujuan pembelajaran yang masih penggunaan kata belum operasional Bu. iya. Ya, yang Unsur ABCD-nya biasanya masih ada yang kurang ya Pak ya? ya, memahami, ya, menerangkan
diganti dengan kata yang lebih operasional maksudnya Bu ya. Heeh. Jadi saya ya saya rubah Bu. Menjelaskan Bu. Iya. Dengan kata menjelaskan di dalam IPK menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil hadas besar. Kemudian juga menjelaskan tata cara bersuci hadas kecil hadas besar menurut syariat Islam. Nah ini yang saya rubah itu Bu. Iya. Dengan kata mampu, saya hilangkan kata mampunya tuh Bu. Peserta didik awalnya mampu, saya rubah menjadi peserta didik dapat menjabarkan tata cara langsung direvisi ya? Iya. Oke, baik ini aja Pak. Bapak coba lihat catatan-catatannya. Kalau yang sudah Bapak pahami tidak perlu ditanyakan. Bapak cukup menanyakan ke saya di forum ini catatan mana yang mungkin Bapak masih perlu penjelasan gitu aja Pak. Oh gitu Bu. Itu yang saya lihat dari revisinya Bu. Insya Allah saya perbaiki. Dan video Bu sedang saya upload nih Bu. Oh iya. Berarti nanti ya untuk videonya ya Pak, reviewnya. Ya, videonya. Kalau sementara saya sudah revisi Bu. Untuk yang versi dari itu saya sudah rubah. Kemudian upload videonya sedang ini saya lakukan loh Bu. Iya, boleh Pak, nggak apa-apa. Karena sebetulnya Bapak jadwalnya besok, cuman ternyata Bapak udah hadir di sini ya. Hadir sekali Bapak ini. Oh ya. Semangat Bu, semangat. Asik. Kalah Bu sama Alfred Bu. Nah iya, Pak Altaf jangan kalah nih sama Pak Haji nih. Belum waktunya kita hadir Pak. Atap anak saya Bu. Ini masih nyambung, jangan-jangan ini. Iya Bu. Baik, Pak Haji, sudah jelas ya catatannya ya. Sementara kan baru ada RPP-nya aja ya Pak ya. Iya Bu, sementara nanti langsung direvisi nih di sini sama Pak Haji, tidak nunggu nanti lagi ya. Iya Bu. Bapak-bapak semua. Alhamdulillah, walaupun yang diundang 7 orang, yang datang 8 orang ini. Alhamdulillah proses reviewnya lancar, bapak-bapak bisa membuka catatan-catatan yang ada beberapa mungkin yang penjelasan. Mudah-mudahan apa yang sudah bapak